Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diprivil Mahdi dengan NIM 811420451. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek dalam hukum perdata, apa bedanya orang dengan manusia, apa yang dimaksud dengan badan hukum, dan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dalam subjek hukum perdata. Subjek hukum merupakan makhluk yang mempunyai wewenang untuk memiliki, memperoleh, menggunakan hak-hak dan kewajiban. Subjek hukum itu terdiri dari dua, manusia dan badan hukum. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang diberi akal dan perasaan yang dapat mati, sedangkan badan hukum suatu organisasi yang dibuat oleh manusia berdasarkan hukum dan bisa dibubarkan oleh pembuatnya. Objek hukum itu suatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum ini terdiri dari benda atau hak yang dimiliki dan bernilai ekonomis. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 BW, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda atau angkasa, sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu belum dapat dikatakan sebagai benda. Perbedaan orang dan manusia. Manusia menurut hukum adalah setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban. Pada intinya, orang mempunyai subjek hukum itu sejak dia dilahirkan dan berakhir setelah manusia itu meninggal dunia. Akan tetapi jika manusia itu meninggal dalam kandungan, subjek hukum itu juga tidak ada. Orang membawa hak dan kewajiban dalam berhukum. Badan hukum adalah suatu organisasi yang dibuat oleh manusia berdasarkan hukum dan bisa dibubarkan oleh pembuatnya. Jadi pertanggungjawabannya ada pada lembaga kalau badan hukum publik. Badan hukum dibagi menjadi dua golongan, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik diantaranya ada negara, kota madya, kota praja, dan desa. Sedangkan badan hukum privat ada lembaga perseroan, PT yayasan dan koperasi, dan badan hukum Indonesia. Hak merupakan potensi yang ada pada suatu saat dapat dimintakan perwujudannya oleh pemegang hak. Oleh karena itu, penyandang hak tentunya hanyalah mereka yang mampu untuk membuat pilihan antara mewujudkan atau tidak mewujudkan hak tersebut. Kemampuan yang demikian tersebut hanya ada pada manusia. Dengan demikian, hukum hanya menerima manusia sebagai jawaban atas pertanyaan siapa yang menjadi penyandang hak. Di samping itu, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan, dan dilindungi. Sebagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap manusia, konstruksi yang demikian disebut badan hukum karena badan hukum itu diciptakan hukum. Maka hukum selain mengatur pembentukan atau pendiriannya juga menentukan kematian atau lenyapnya suatu badan hukum. Dari yang disebutkan tadi bahwa yang menjadi penyandang hak sekaligus diiringi dengan kewajiban ialah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Berlakunya manusia sebagai pendukung hak ialah mulai saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia mati, kecuali berdasarkan pada pasal 2 BW, setiap anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendakinya. Apabila anak tersebut meninggal pada saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. Sekian dari saya. Di sini saya menggunakan literatur dari Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SHMS LLM, dari catatan semester 1, dari literatur Buayu, dan juga dari Nasuca, dari buku subjek dan objek dalam hukum perdata, dan yang terakhir dari Profesor Abdul Qadir, dosen sesepuh Unila. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.